Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Neng Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan memberitakan tentang Ruben Onsu lagi ya. Ini tentang perkara yang anaknya waktu itu yang kemarin saya beritain dijenguk gitu kan sama bapaknya sebelum buka gitu. Dan ada lagi berita yang lain lagi, kita tonton bareng-bareng, cekerot. Momen haru ketika Ruben Onsu kembali bertemu dengan anaknya Thalia dan Tania. Colok ya. Sekali lagi kemarin pertemuan dengan RO itu situasinya kebesaran hati Bu Wenda ya, karena apa, anaknya dari Singapura datang di kebesaran, terus kemarin kekecilan dong Pak. Bapaknya, artinya kan sebenarnya pertemuan itu sederhana. Coba kita dengar lagi ya, tidak sulit lah ya. Yang kami juga jelaskan juga prosesnya seperti apa ya. Mudah apaan? Itu kebetulan kemarin Desa ketemu sekalian semuanya di bandara. Ada yang pulang dari Ona, ada yang pulang dari ini. Apa sih Bapak ini? Bapak ini udah ya. Coba ini kita dengar isinya, ya. Tapi kami tidak akan berbalas pantun dengan Bang Minola karena kasihan. Berbalas pantun. Pak, ini lagi nggak acara pembukaan kongres. Udah deh Pak ya. Udah deh. Ditunggu berita selanjutnya. Cuy. Netizen Indonesia harus tahu ya. Setelah nantangin netizen Indonesia, Jordi Onsu, adiknya Ruben Onsu, kena batunya. Kemarin dia nantangin netizen Indonesia. Semakin netizen komen, semakin dia akan berisik. Akhirnya dia tahu rasa. Setiap dia live, komennya cuman emot aneh. Ada juga yang komen banyak sekali tuh tulisannya boykot. Tahu rasa kan? Donald Trump aja musuhan sama netizen Indonesia, sekarang jadi Donald Bebek. Apalagi lo, Angel Jordi. Follower lo itu netizen Indonesia, viewernya juga netizen Indonesia. Dan pembeli lo, pembelinya semuanya netizen Indonesia. Jadi jangan macam-macam dengan netizen Indonesia. Ntar di boykot, lu nangis. Jadi buruan deh minta maaf. Minta maaf yang serius kepada netizen Indonesia. Daripada kena boykot, ntar lo nangis-nangis. Ini Invisible Dry. Ini dia bikin 2 hari. Bikin ketiak kamu kering. Bikin ketiak kamu kering. Bikin Betul. ketiak kamu kering. Ini Rexona yang ini. Jadi keteknya nggak pada basah. Jadi ini dia kayak bener-bener bikin kamu tuh ketiaknya pada kering. Terus udah kayak gitu jadinya pada nggak basket dan tidak meninggalkan yang namanya noda kuning. Sama dia tuh nggak bikin kamu jadi basket boyker. Terus dia tuh nggak bikin ketiak kamu gitu. Tuh lihat sekarang si Jordi, gara-gara kalian ini netizen, dia jadi tidak semangat untuk berjualan live-nya. Saya melihat aura tertekannya itu kelihatan banget. Kalian memang jahat banget, jago banget dalam menekan orang dan menghina orang. Tapi untuk orang-orang seperti ini memang pantas sih dikasih pelajaran seperti itu. Ya nggak sih? Setuju nggak? Setuju nggak? Tulis di kolom komentar jika setuju. Beli, mau cari, kamu mau minta nggak bakalan dapat. Nggak bakal ada. Ini memang khusus buat kamu belanja di live TikTok doang, eksklusif. Dan Dalba tuh nggak pernah diskon ya guys. Dalba tuh nggak pernah banting harga. Jadi ini adalah penawaran eksklusif selama lagi
jelas dari Seoul Korea doang. Karena ini tuh kalau kamu mau cari merchandise bilangnya. Kalau kamu mau cari merchandise kayak gini, ini beli di Indonesia nggak bakal dapet. Nggak ada, Beb. Kita masih live-nya dari Seoul. Etalsenya nomor 1 udah dibantu pin, jadi kalau masih bisa bayar dulu, jangan cuma dimasukin keranjang. Ya, barangnya barang ready, pastinya original. Nih, lihat belakang tuh. Sungai Han, ya nggak pemandangannya? Voucher masuk ya guys. Siap-siap vouchernya ditambahin lagi sama kakak dari style Korea nih. Ya. Jadi dia tuh kenapa harga 20.000 Beb, udah masuk, voucher udah kayaknya masuk. orang bisa dapat harga lebih murah deh. Karena Iya, lu gue udah belanja tadi. Kenapa kamu sekarang harganya bisa dapat harga yang lebih terjangkau, harga yang lebih masuk akal bisa dibeli? Karena dia tuh lagi dapat yang namanya lagi dapat promo dan juga lagi dapat voucher tambahan. Pertama, kamu dapat extra subsidy dari TikTok Shop. Yang kedua, kamu juga dapat lagi ada voucher tambahan dari Style Korean. Iya. The one and only yang bawa Dalba Indonesia. Di luar daripada itu kita nggak tahu Dalba. Kamu hati-hati deh. Banyak kosong. Beda 10-20 ribu tuh suka banyak yang kiri-kirinya. Iya, makanya jangan. Kayak bener-bener sekarang udah hati-hati banget sih belinya. Jadi harus ada mallnya. Banyak lu belanja ya. Enggak, ini gue mau lihat. Terus udah kayak gitu. Ya lebih murah lagi, gue cancel kali ya. Kamu dapat lagi voucher yang ketiga. Betul. Adalah voucher dari akun kamu masing-masing. Tuh, kalau udah dapat harganya murah mah beli, Beb. Harganya kalau udah dapat murah beli, tuh lagi dapat harganya jadi 100 beda akun beda harga. Di aku harga 136. Ya, kalian kalau dapat harga lebih murah duduk. Enggak, bentar. Kalau kamu lebih murah dari aku, kamu bayar. Nih, ya Allah ada yang dapat 180. 100 mili murah banget. Kakak siapa tuh? Kakak Nana, gimana bisa kamu dapat segitu? Tuh kakak Rena dapat 123. 180 yang 100 mili. Belum lagi gretongnya nih banyak banget. Kamu pada belanja deh. Kakak Dewi 122, mantap. Ya, kakak Olivia dapatnya 213.000, murah banget sayang. Kamu beli yang 100 mili kan? Mumpung kita lagi live-nya bareng sama Dalba nih dari Seoul. Lobet HP yuk. Iya, makanya ntar gantian soalnya chargernya. Okay. Jangan cuma dimasukin keranjang ya. Jangan cuman di... Anaknya ketemu Ruben kok tatapannya beda gitu loh. Anaknya ketemu Ruben tuh kayak ketemu orang lain. Kayak gimana ya? Kayak lain gitu. Kayak dia pernah kenal, tapi dia kayak nggak sadar. Kayak dia sadar, tapi kayak dia seakan-akan bertanya gitu loh. Anaknya tuh kok nengok Ruben tuh kayak kalau diperhatiin gitu ya, terkesan kayak aku kenal orang ini di mana ya gitu. Ngerti nggak sih? Kayak peluk tapi kayak nggak ada isinya gitu. Terus tatapannya tuh kayak cangguh gitu. Gimana sih, kayak nggak luas, kayak nggak seperti anak ketemu bapaknya. Gimana sih? Meluknya tuh kayak kuat gitu. Ini kayak jangan dibahas lagi, Bun. Ya udah, jangan dibahas ntar panjang lagi ceritanya. Ya udah dipengaruhin, diguna-guna kali, Bun. Kalau itu aku nggak tahu ya. Tapi kalau nggak tahu, nggak bisa kita tebak juga. Tapi kalau misalnya malah ngomongnya takut. Nggak boleh jodoh-jodohin lagi ya guys. Soalnya nggak ada, udah jodohin aku sama Papio aja udah cukup. Ya nggak sayang? Ya nggak? Iya, oke. Iya. Oke. Nah, nanti kalau konduktornya nanti kalau udah jadi baru benar-benar dikasih kan, sekarang belum layak ya. Karena kalian tadi udah lihat dikit ya, kamar aku udah berantakan. Udah kayak apa gitu. Dia bilang Papio tantrum ya. Mana ada. Ya. Udah. Pokoknya kalau misalnya kalian ada jodoh-jodohin aku blok.
Oke guys, good night. Kita juga sebenarnya nggak mau goodbye, cuman ini kan udah malam ya. Kan biasanya kan kita juga ya ini kan chill santai. Biasanya kita juga live juga sehari bisa 12 jam ya. Kita temenin kalian 12 jam, tenang aja ya. Cuma nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu lagi, cari waktu untuk live lagi ya. Kalau belum ada live brand juga nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu untuk live seperti ini. Oke guys. Kok tumben kamu tiba-tiba live, aku juga kaget. Kangen Sergio. Gemes banget. Oke guys. Jam 11 aja. Habis kan kita udah ajarin double cleansing lah. Aku nggak lama. Iya, belum skincarean lagi, belum nanti Mamio keramas lagi. Dada ini kan kalian enak di rumah, udah diranjang tinggal. Kayaknya keramasnya ini aja deh, besok suruh orang keramas. Iya, udah tinggal tidur enak. Mamio ini masih harus pulang. Bayangin pulang harus siap-siap kan terlalu malam. Aku sih cuma mikirin Mamio kalau jam 11 terlalu malam, kasihan Mamio. Tuh kan kalian jangan kayak gitu dong, jadi bikin kita juga nggak enak hati. Tutup live tau gak sih ya. Tuh Mami udah ngantuk ya, jadi ya Mami harus tidur. Oke. Berapa jam perjalanan aku nggak tahu. Perjalanan mungkin 30 menitan minimum lah. Aku nggak pernah ini. 30 sampai 40 menit Mamio. 30 sampai 40 menit pulang. Perbedaan, aku mau nanya ya, kalau cewek nggak tahu jalan itu wajar nggak? CEO-nya si Wenda itu kan sering banget di-post sama Kak Ruben Onsu kan. Dan lo tahu nggak, ada yang ngomong katanya kalau Kak Ruben Onsu itu tuh sirik sama si Wenda. Si Wenda tuh bisa dapetin laki cakep kayak begitu, dan Kak Ruben Onsu tuh nggak bisa dapetin laki kayak gitu katanya. Yang gua bingungin itu adalah kan Kak Ruben Onsu ini kan lagi lagi berusaha pengen bertemu dengan anaknya gitu ya kan. Ngapa jadi kemana-mana sih? Ngapa jadi kemana-mana? Gue mah bingung ya guys, kayak jadi ngebahas orientasi orang lain gitu. Kata gue kayak, kenapa sih orang yang kelihatannya agak begitu ini belum tentu doyan laki, lo tahu? Tapi gue tuh demen banget guys, tiap hari nih Kak Ruben Onsu nih ada aja gitu nguploadin sesuatu di IG-nya gitu guys. Suka banget gue. Seriusan, tapi harusnya nih ya kan, yang diuploadin itu tuh harusnya tahu malu gitu. Kayak minta maaf deh buru-buru gitu ya guys ya. Minta maafnya jangan sama netizen, jangan sama keluarganya sendiri. Minta maaf sama Kak Ruben Onsunya. Elah. Wenda, tenang aja Wenda. Aku di pihak kamu nyo, tenang aja lah kamu nda. Memang orang ini memang muncul-muncul menciri aja rasa kunda. Masa iya dibilangnya 200 juta tuh besar? Ya kecil ya kan dah. Orang kayak kita nih apa-apa kebutuhan mahal kan. Orang nih beli baju, ya gak salah kan. Kalau kita nih beli baju ya sehelainya aja bisa beli tapak rumah orang. Ya kan gitu kan, gak apa-apa Sarwenda. Gak apa-apa doh. Wajar kita kayak gitu tuh nyo. Namanya kamu tuh orang berduit, orang berada. Aku juga ngerasain nyo. Maklumin aja lah netizen nih anda ya. Tenang apa ya anda. Orang netizen ini gak ada sih di rumahnya doh. Gak ada TV Android doh. Gak ada wifi doh. Kebutuhannya ya sebatas aja beli bayam sama kangkung aja di kedai nyo. Ya wajar lah dia bilang besar gitu kan. Gak apa-apa anda. Aku ngerti kok sebagai orang yang kehidupannya sama kayak kamu. Yang agak-agak kaya. Aku merasa kok itu memang kecil banget Sarwenda. Serius. Gak apa-apa. Oke, nanti malam kita nongki di mana nih? BTW kamu bilang ya sama mantan kamu ajakin aku ke Brownies dong. Udah capek nih aku nyindir dari tadi gak diajak ke Brownies ya. Aku udah siap kok. Soalnya di Pekanbaru nih nama aku lagi naik. Oh iya nda, kata orang Sergio nyamar dari CEO. Emang iya? Coba WA aku nanti anda ya. Nak caya aku doh mukanya aja muka-muka orang kaya. Nak kayak cowok orang tuh doh jelek-jelek. Habis perkopian lari ke kacang-kacangan. Habis itu kapal lagi ke biji-bijian. Please itu kacang kesukaan aku jangan dinodai. Enggak, maksud aku kok tetep gak malu gitu ya dari kacang-kacangan, kopi-kopian. Gak si Endi, gak si paling CEO. Kok gak malu pakai rumah si Ben untuk... malu. Ibarat kata kayak diteplok pup gitu. Menurut kalian gimana? Boleh komen-komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.